Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pak Ardian, gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Sehat, Pak. Alhamdulillah Pak baik. Fikra pripun? Alhamdulillah saya juga sehat. Alhamdulillah sehat baik. Baik, ini pada hari ini saya Pak Fikra Famaidina, posisi sebagai pengawas dari panjenengan, Pak Ardian. Saya akan mengamati nanti percakapan panjenengan bersama coach Anda untuk bisa dianalisis untuk bersama di dalam nanti kegiatan selanjutnya. Ya, nanti saya akan menyampaikan di pertama ini akan saya sampaikan tentang rubrik penilaian prinsip coaching. Ya, nanti rubrik ini yang pertama adalah tentang kemitraan, yang kedua nanti panjenengan ada proses kreatif, yang ketiga nanti ada memaksimalkan potensi dari panjenengan pada saat kegiatan nanti. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan di dalam nanti ada kegiatan kompetensi inti coaching yang panjenengan nanti harus dalam kondisi presence atau kehadiran penuh. Yang kemudian nanti yang kedua nanti panjenengan harus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa kepada coach panjenengan. Nah, ini yang selanjutnya dalam percakapan coaching nanti panjenengan akan menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab yang harus panjenengan laksanakan di kegiatan nanti. Nah, sebelum kita mulai kegiatan nanti, saya akan bertanya dulu pada panjenengan, ya. Ya, kira-kira jenengan itu nanti mau membantu mengembangkan kompetensi yang mana nanti? Baik, Pak. Dari yang sudah panjenengan sampaikan tadi, mungkin panjenengan bisa berfokus pada hal yang masih kurang dalam diri saya. Saya merasa masih perlu belajar untuk mendengarkan aktif. Karena nanti kaitannya dengan bisa memberikan pertanyaan lanjutan seperti itu. Kalau tidak mendengarkan kan pastinya tidak nyambung gitu ya, Pak ya. Baik. Ada yang lagi selain itu? Mungkin kaitannya dengan mendengarkan aktif yaitu melempar pertanyaan yang berbobot tadi mungkin. Oke. Berarti ada dua nggih? Yang ingin saya kembangkan ngoten nggih, Pak. Oke. Baik, kompetensinya jenengan ada dua. Yang pertama mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan bobot kepada coach panjenengan. Baik. Untuk yang kedua, menurut panjenengan sendiri nanti indikator ketercapaian yang ingin dituju dari panjenengan itu apa? Yang pertama adalah saya bisa nyambung dengan apa yang disampaikan coach saya nantinya. Jadi bisa menangkap poin-poin penting dari yang dia sampaikan, kemudian bisa menanggapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan memaksimalkan potensi dari si coach, kemudian bisa beliaunya nanti juga bisa mencari solusinya sendiri seperti itu, Pak. Baik, luar biasa sekali. Berarti indikator yang panjenengan nanti sudah tentukan, semoga bisa terlaksana dengan baik. Amin. Berjalan dengan baik pada kegiatan nanti percakapan bersama coachnya. Baik, selamat dan sukses kepada panjenengan untuk percakapan dengan coach. Semoga berjalan dengan lancar. Amin. Matur nuwun, Pak. Nanti mohon bantuannya, mohon masukannya nggih untuk proses selanjutnya. Baik, terima kasih. Nggih. Assalamualaikum Bu Retno. Waalaikumsalam Pak Ardian. Pripun kabare? Alhamdulillah Pak, baik. Tapi ini Pak ada beberapa yang mengganggu pikiran saya Pak. Saya ingin curhat ini dengan Pak Ardian. Baik, pengen curhat guys. Sebenarnya sudah kita lama ngobrolin pengen ketemu nggih. Iya, cari waktunya yang kurang tepat ya Pak ya. Mohon maaf nih Bu nggih, ini karena kesibukan dan lain sebagainya, mungkin kita baru bisa ketemu di siang hari ini. Tapi mohon izin Bu, karena obrolan kita, curhatan kita akan didengar oleh Pak Pengawas. Keberatan tidak panjenengan? Tidak apa-apa Pak, malah nanti barangkali Bapak pengamat nanti bisa membantu memberikan masukan juga malah bagus. Baik, Monggo Bu, apa yang mengganggu pikiran panjenengan nih, sehingga kok perlu ngobrol dengan saya itu? Ini Pak terkait dengan tugas saya sebagai guru Pak. Jadi sebenarnya sih kegiatan saya ketika mengajar di kelas Pak. Baik, jadi obrolan kita nanti akan berputar soal kegalauan panjenengan selama mengajar di kelas gitu ya? Betul ya. Jadi saya itu mau minta solusi ke Bapak, atau mungkin nanti Bapak juga bisa membantu saya memberikan masukan-masukan agar saya nanti bisa
apa ya, merubah situasi yang sekarang menurut saya itu kurang baik, itu nanti bisa ke depannya lebih baik lagi seperti itu, Pak. Oke, baik. Sebelum ke sana, Bu, mungkin bisa diceritakan lebih spesifik situasi yang kurang baik ini yang seperti apa? Mungkin bisa Pak. diceritakan dulu. Jadi gini, kalau sekarang itu kan pembelajarannya kita tidak hanya ceramah ya Pak ya. Nah itu saya sudah berusaha untuk menerapkan di kelas. Jadi anak-anak itu sudah saya ajak untuk lebih aktif. Pembelajaran di kelas itu biasanya kan anak-anak saya suruh untuk diskusi. Terus nanti setelah diskusi itu nanti presentasi. Nah di sini Pak saya bingungnya. Ketika diskusi itu anak-anak alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar Pak. Ya anak-anak aktif, saling bertukar pendapat, saling bekerja sama itu bisa berjalan dengan lancar. Tapi ketika presentasi itu Pak yang saya jadi kendala. Jadi ketika presentasi berlangsung itu audiensnya itu malah tidak bisa mendengarkan gitu Pak. Jadi yang aktif cuma kelompok yang sedang berpresentasi. Nah itu saya bingungnya di situ Pak. Saya harus ngapain anak-anak ini supaya ada feedback dari anak-anak yang sedang mendengarkan. Gitu, Pak. Berarti kelompok yang maju itu tidak ada masalah ya? Iya, Mas mau maju gitu ya? Iya, mau maju, mereka juga semangat menyampaikan hasil diskusinya juga sudah bagus, cuman yang mendengarkan itu Pak yang jadi masalah. Lah yang panjenengan harapkan itu apa Bu sebenarnya? Anak-anak ini bagaimana? Audiensnya ini yang panjenengan harapkan itu harus bagaimana? Kalau saya sih inginnya ketika ada perwakilan dari kelompok itu sedang maju di depan kelas mempresentasikan hasil dari diskusi mereka, ya anak-anak yang ada di tempat duduk dari kelompok lain itu mereka juga ikut mendengarkan, terus mereka juga responsif terhadap teman-temannya yang sedang ada di depan, menghargai seperti itu Pak, tidak bicara sendiri, tidak sibuk sendiri di kelompoknya seperti itu. Sibuk sendiri gitu ya? Iya, sibuk sendiri biasanya. Sibuk sendiri ini apakah masih membahas tugas atau? Iya Pak, jadi anak-anak itu karena dia nantinya mau maju, jadi biasanya masih membahas tugas-tugasnya seperti itu Pak. Terus kadang kalau yang sudah selesai malah mereka ngobrol sama temennya seperti itu Pak. Baik, nah ini menarik juga. Upaya yang sudah panjenengan lakukan apa Bu selama ini untuk pastinya itu dari awal jenengan menerapkan kan sudah ada masalah itu. Upaya-upaya apa yang sudah panjenengan lakukan supaya anak-anak ini bisa memberikan umpan balik gitu ya ke murid yang presentasi. Kalau saat ini yang sudah saya lakukan itu biasanya anak-anak yang sebagai audiens itu tak minta untuk membuat pertanyaan Pak. Jadi nanti kan dia lebih memperhatikan kelompok yang sudah maju, terus nanti masing-masing dari kelompok itu nanti akan membuat satu pertanyaan atau tanggapan untuk kelompok yang lain. Itu kalau yang sekarang sudah saya lakukan. Tapi yang masih kurang efektif ternyata Pak, seperti itu. Masih kurang efektifnya apakah mereka tidak mau membuat pertanyaan atau bagaimana? Mereka mau membuat pertanyaan, tapi kalau sudah selesai dapat poinnya yang mau ditanyakan, ya kembali lagi seperti dulu aktivitasnya. Seperti itu. Kira-kira apa itu ya berapa Pak? menit Bu biasanya anak-anak presentasi? Presentasi itu ya biasanya 5 menitan 5 menit tidak lama nggih sebenarnya. Jadi anak-anak dengan upaya panjenengan tadi sudah mereka mau ya? Mau membuat pertanyaan, saling bertanya jawab gitu ya, meskipun ada bahasanya ya paksaan nggih. Padahal panjenengan harapannya ya membuat sendiri tanpa diminta guru begitu ya. Betul sekali. Bagus Bu, tapi sudah ada upaya supaya anak-anak bisa aktif, saya kira itu luar biasa. Nah, pernah menemukan ini enggak Bu? Anak-anak mungkin saat dipaksa membuat pertanyaan itu tetap saja tidak membuat? Kalau sampai saat ini tidak ada Pak. Ya, cuman ya itu kalau anak-anak sudah selesai, biasanya ya kembali lagi ke aktivitas. Apa itu ya Pak ya? Kan ini selama ini kan saya juga belum pernah membuat kesepakatan dengan mereka ketika anak-anak mau maju. Apa itu ya Pak ya? Dibuat untuk kesepakatan dulu sebelum mereka melaksanakan presentasi ya Pak? Baik, kesepakatan di awal itu belum pernah ada? Oh belum pernah. Yang membahas khusus ke
soal keaktifan di kelas itu belum ada? Belum pernah, Pak. Apa itu ya, Pak? Ya bisa ya? Ya itu mungkin salah satu rencana yang baik, Bu Retno. Iya. Berarti nanti anak-anak sebelum presentasi kita buat kesepakatan bersama dulu supaya mereka bisa saling menghargai. Gitu apa ya? Bisa jadi, Bu. Itu salah satu rencana yang baik karena tadi membuktikan dengan adanya perintah saja mereka mau membuat. Nah, mungkin dengan kalau ditambah dengan motivasi dari dalam diri, dengan kesepakatan tadi yang mereka buat sendiri, mungkin betul, lebih termotivasi. Kalau mereka bersepakat kan berarti mereka yang membuat kesepakatan itu sendiri. Otomatis kan nanti mereka akan lebih sadar diri ya Pak ya. Oh iya betul Pak, nanti coba saya tak membuat kesepakatan dulu sebelum mereka presentasi. Gitu ya. Bagus sekali Bu idenya. Nah nanti tinggal mengeksekusinya, kira-kira bisa diterapkan segera enggak Bu? Bisa Pak, nanti berarti kalau saya besok masuk ke kelas, terus ada kegiatan KBM, coba nanti saya terapkan kegiatan itu. Tapi balik lagi namanya anak-anak, dengan metode seperti itu, jenengan terbayang hambatan yang akan muncul juga enggak? Kelihatannya juga takutnya nanti kalau pas presentasi durasinya agak lama, terus mereka jadi bosan lagi ya Pak ya? Nah baik, itu juga berarti harus dipikirkan meskipun ada kesepakatan, ada perintah untuk membuat pertanyaan juga saat mempresentasikan materi yang cukup panjang itu juga mungkin bisa dipikirkan dulu. Berarti mungkin apa gini Pak tambahannya selain kesepakatan, anak-anak yang presentasi itu nanti tak minta untuk menyediakan media untuk presentasi biar teman-temannya nanti kan jadi tertarik buat video atau buat PowerPoint. Kalau selama ini kan cuma sebatas mereka menyampaikan secara lisan. Jadi nanti teman-temannya yang duduk, yang audien nanti bisa fokus. Gitu apa ya Pak ya? Lebih menarik gitu ya. Iya, betul. Apa gitu. Ide yang bagus Bu, monggo bisa diterapkan. Bisa, Ternyata bisa menemukan solusinya sendiri ya Bu ya. Iya Pak ya. Iya. Ternyata. Saya malah nggak berbuat banyak toh Bu. Tidak berpikir. Ya sama seperti kalau guru hanya ceramah itu kan kadang kurang siswa juga yang ceramah guru saja siswa tidak tertarik. Apa lagi temannya? Iya, betul. Ya tinggal eksekusinya saja ngaten nggih. Semoga bisa konsisten. Yang namanya kesepakatan juga perlu direview berkala. Kadang meskipun mereka membuat sendiri, kadang juga perlu review ya Bu ya, itu mungkin bisa dilakukan. Ngoten Bu. Ya Pak, berarti nanti pertemuan besok kan saya masuk kelas, nanti insya Allah saya terapkan anak-anak membuat kesepakatan sebelum presentasi, sama nanti saya tekankan lagi supaya membuat media presentasi yang menarik untuk teman-teman. Luar biasa idenya, semoga nanti bisa lebih baik dan tadi harapan panjenengan supaya anak-anak lebih fokus, lebih aktif dalam mendengarkan presentasi temannya itu bisa tercapai. Ngoten nggih Bu Retno? Iya Pak, terima kasih ya Pak. Sampun cekap niki? Sudah, saya sudah dapat pencerahan. Nanti saya terapkan lagi untuk ke depan supaya nanti anak-anak bisa lebih memperhatikan, menghargai temannya yang sedang presentasi. Baik, nanti kalau misal ada hal-hal yang perlu diobrolkan lagi, ada yang mengganjal di hati, boleh ngobrol dengan saya lagi Bu. Siap. Kita saling berbagi. Nanti saya juga kalau misal ada hal-hal yang perlu saya sampaikan ke panjenengan juga kita bisa saling berbagi untuk proses pembelajaran yang lebih baik. Ngaten nggih? Ya, terima kasih Bu Retno. Selamat melanjutkan aktivitas nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak Ardian, tadi saya sudah mengamati panjenengan, mengikuti percakapan panjenengan pada saat coaching, saat menjadi coach bersama Koji. Jadi pada saat tadi sudah mendengarkan dengan luar biasa. Nah saya akan mau menyampaikan apa yang sudah dilakukan saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian panjenengan yang dikembangkan tadi seperti apa? Oke, tadi kan saya sudah sampaikan fokus yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah mendengarkan aktif ya Pak G. Dan yang kedua adalah melempar pertanyaan berbobot. Ya, selama tadi melaksanakan coaching dengan rekan saya, ya
berusaha maksimal Pak untuk mendengarkan apa setiap kata yang beliau ucapkan, dan kalau ada kata-kata yang mungkin mengganjal, saya berusaha untuk tidak berasumsi, jadi saya tanyakan lagi, benar tidak maksudnya begitu. Ya menurut saya sih meskipun belum sempurna, tapi sudah bisa mendorong rekan saya untuk menyampaikan solusinya dari masalah dia sendiri dengan melempar pertanyaan-pertanyaan yang tepat ya menurut saya, ngoten Pak. Baik. Berarti sudah menyampaikan tadi 2 indikator yang pertama. Kemudian adakah indikator yang kedua Pak dari panjenengan tadi? Apakah sudah mendengarkan dengan aktif atau memberi pertanyaan berbobot? Sampun Pak, insya Allah. Sampun, oke. Sudah. Nah, jadi saya tadi mengamati panjenengan pada saat memberikan pertanyaan kepada Koji, kemudian pada saat juga memberi respon, itu panjenengan memiliki tata bahasa yang luar biasa baik. Jadi sudah memiliki keterbukaan dalam menyampaikan, Koji memiliki keterbukaan dalam menyampaikan solusinya, dan juga bisa sangat lancar dan terbuka. Kemudian kira-kira dari percakapan tersebut menurut saya itu sudah sangat bagus dan sudah memenuhi standar yang disesuaikan, menurut standar minimal lah dari yang kita rujuk. Kemudian menurut panjenengan bagaimana dengan pendapat saya ini, menurut panjenengan itu bagaimana? Terima kasih sebelumnya Pak Fikra. Meskipun tadi beberapa kali sempat ini ya terbata-bata bahasanya, tapi saya terbantu dengan Koji saya juga yang luar biasa. Kalau bahasanya itu ya cerdas Pak, jadi bisa menemukan solusinya sendiri. Malah saya merasa kurang di ini Pak, alur tirta yang jenengan harapkan itu kok di bagian awal masih agak tertukar-tukar jadi tujuan dan identifikasi. Baik. Nah, kira-kira dari diskusi ini adakah kompetensi yang akan panjenengan tingkatkan di kemudian hari? Jadi tentunya kompetensi tadi yang mendengarkan aktif dan melempar pertanyaan berbobot itu saya merasa juga masih perlu disempurnakan. Ditambah lagi kemampuan untuk presence jadi hadir penuh itu juga penting sekali, mengingat pertemuan dengan Koji itu kan waktunya tidak menentu Pak. Kadang kalau masih pagi, masih fresh, kita bisa hadir penuh, tapi di saat-saat jam-jam rawan juga itu ada tantangan tersendiri. Nah, saya merasa perlu menambah jam terbang supaya 3 kompetensi dari sebagai coach tadi bisa meningkat dalam diri saya. Dan yang terakhir tadi, alur tirta itu kalau kita terpaku ke sebuah alur kadang malah ini Pak, masih butuh latihan lagi seperti itu. Baik, itu aja. Terima kasih Pak Ardian. Kegiatan coaching dan bersama Koji tadi sangat luar biasa. Semoga di kesempatan berikutnya kita bisa mendapatkan hal yang sangat lebih dari kompetensi sesuai dengan apa yang panjenengan inginkan, dan semoga lancar di kemudian hari. Terima kasih pada akhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.